Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Usniati. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan dari yang sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang keterkaitan unsur-unsur sosial pokok dalam struktur sosial dengan hukum. Jadi, struktur sosial sendiri dipahami sebagai keseluruhan jalinan unsur-unsur sosial pokok, yakni kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, serta lapisan-lapisan sosial. Jadi dari pengertian tersebut akan ditelaah keterkaitannya dengan hukum. Yang pertama yaitu ada keterkaitan antara kaidah-kaidah sosial dengan hukum. Poin pertama, pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram. Maksud di sini dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan manusia itu terdapat sebuah kaidah yang mengaturnya. Untuk poin yang kedua merupakan proses terbentuknya kaidah, yaitu dari pengalaman hidup, membentuk konsepsi abstrak tentang sebuah nilai, kemudian membentuk pola pikir atau pedoman perihal tingkah laku dan perilakuan yang diharapkan, kemudian terbentuklah kaidah. Jadi, kaidah sendiri dipahami sebagai patokan-patokan atau pedoman perihal tingkah laku yang diharapkan. Kaidah sendiri sangat bermacam-macam. Yang pertama ada kaidah yang mengatur pribadi manusia, yang terdiri dari kaidah kepercayaan dan kaidah kesusilaan. Yang kedua yaitu ada kaidah yang mengatur kehidupan antar manusia, yang terdiri dari kaidah kesopanan dan kaidah hukum. Yang kedua yaitu ada lembaga-lembaga sosial dengan hukum. Poin pertama, suatu lembaga kemasyarakatan merupakan himpunan kaidah-kaidah dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi di dalam sebuah lembaga itu ada sehimpunan kaidah yang pasti dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya pada poin 2, kebutuhan akan pendidikan menghasilkan lembaga pesantren, sekolah ataupun universitas. Begitupun kebutuhan akan hukum, bisa menghasilkan beberapa lembaga seperti pengadilan, kepolisian, dan sebagainya. Kemudian ada fungsi dari lembaga kemasyarakatan. Dari ketiga fungsi tersebut sangat bisa kalian pahami bahwa lembaga sangat memberikan fungsi positif karena di dalam lembaga terdapat sebuah kaidah atau aturan. Yang ketiga ada kelompok-kelompok sosial dengan hukum. Jadi sebenarnya ini adalah yang paling mudah untuk dipahami karena pada dasarnya manusia memiliki naluri untuk hidup bersama dengan orang lain atau berkelompok, sehingga dari interaksi yang ditimbulkan tersebut memunculkan sebuah nilai yang pada akhirnya nilai hasil interaksi tersebut dijadikan sebagai hukum yang ada. Yang keempat yaitu lapisan sosial kekuasaan dengan hukum. Pada poin pertama, disebutkan bahwa kekuasaan dan hukum mempunyai hubungan timbal balik. Di satu pihak, hukum memberi batas kekuasaan. Bisa langsung dihubungkan dengan poin kedua karena sangat berkaitan, yaitu peran hukum di sini adalah untuk menjaga agar kekuasaan tadi tidak melakukan tindakan yang sewenang-wenang. Dan balik lagi ke lanjutan poin pertama tadi, dan di lain pihak, kekuasaan memberi jaminan berlakunya hukum. Maksudnya, yang mempunyai kekuasaan bisa menjadi pembentuk dan penegak hukum. Kemudian ada dua hipotesis hubungan struktur sosial dengan hukum. Hipotesis pertama, semakin tinggi kedudukan seseorang dalam stratifikasi, maka semakin sedikit hukum yang mengaturnya. Maksudnya, mereka yang mempunyai kedudukan tinggi dengan kekuasaannya bisa menjadi pembentuk hukum dan penegak hukum untuk lower class atau kelas bawah. Hipotesis kedua yaitu semakin rendah kedudukan seseorang dalam stratifikasi, maka semakin banyak hukum yang mengaturnya. Dapat dipahami bahwa golongan bawah cenderung bahkan tidak mempunyai wewenang, sehingga dapat dikatakan banyak hukum yang mengaturnya.